Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Nah, semenjak aksi Sabo di Holy Land sana dan dirinya mendapati gelar Kaisar Api, sementara itu Luffy yang makin menggila nih di Final Battle Egghead sendiri. Perubahan Nika yang menggelora itu menggetarkan dunia baru. Manuskrip catatan kuno tersemat ada padanya. Nah, sekarang bayangkan bagaimana jika seandainya Ace masih hidup. Seberapa bangga dia dengan para saudaranya itu. Kita berasumsi di sini ya, jika Ace juga masih hidup hingga dunia baru sekarang ini. Kira-kira awak kening merah-merah nominya itu bakalan semengerikan apa nih? Ace ini unik nakama, dia itu memang sudah mati tetapi selalu saja ikatan tentang dirinya kepada para bajak laut angkatan laut masih terjaga kuat. Dari Luffy, Sabo, Garp, Yamato hingga ke Kurohige itu sendiri. Kira-kira seperti apa nih awak kening dari buah iblis flamboyan fenomenal satu ini? Hari ini kita akan spesial tribute ya dari podcast di Ace itu sendiri. Yuk kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semua nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Kita tahu nih, dunia baru sekarang ini tuh tengah heboh-hebohnya tentang aksi heroik Luffy bersama para krunya di Egghead sana. Semenjak Luffy mampu bertransformasi kemudian Nikanya, tatapan semua orang tertuju kepadanya kan, karena manusia itu digadang-gadang menjadi ancaman terbesar pemerintahan dunia, angkatan laut maupun Im sama. Jika Ace masih hidup, dia pasti akan bangga dengan apa yang dilakukan adiknya itu. Sekarang nakama, kalian pasti tahu nih, jika sebelum era Gomu Gomu Nomi berubah menjadi Hito Nomi yang fenomenal itu, buah iblis Ace lebih dulu flamboyan fenomenal karena keistimewaannya. Ini adalah Devil Fruit legendaris dengan kemampuan elemen api luar biasa untuk pertempuran, pertahanan, dan juga penyerangan. Siapapun penggunanya akan dapat dengan bebas nih melakukan serangan Hiken, Enten maupun Kyoken dengan berbagai bentuk manipulasi api tersebut. Faktanya ketika pengguna sudah tidak ada, merah-merah nom itu akan manifestasi kembali loh, muncul dan dapat digunakan lagi. Itulah kenapa buah iblis itu sangatlah unik dan juga spesial yang kita sebutkan tadi nih. Nah sekarang sesuai judul kita Tribute to Ace sendiri dan pembahasan tentang what if hari ini ya. Bagaimana jika seandainya Ace masih hidup dan dia awakening di dunia baru sekarang ini? Mungkinkah dia akan setenar adiknya Luffy itu sendiri? Ya kami rasa sangat memungkinkan sob. Kenapa? Ingat kita dasari dulu ya bahwa Ace selalu terhubung pada orang-orang kuat di dunia baru. Luffy, Sabo, Yamato, Garp, Kurohige hingga para raksasa di dunia baru sendiri. Dia itu udah kayak hero-nya untuk kebanyakan orang loh. Apa yang terjadi jika Ace masih hidup dan melihat para saudaranya? Ya jawabannya dia akan sangat bangga sekali kepada mereka semuanya. Ace pasti akan sangat bangga melihat bagaimana Sabo sudah menjadi orang penting nomor 2 dalam pasukan tentara revolusioner yang sama terang-terangan punya mentalitas untuk menghancurkan sistem pemerintahan dunia. Ace sendiri akan mengatakan bahwa Sabo itu seolah fenomenal karena dia berada pada ayah Luffy yang melegenda itu. Dia pasti juga akan sangat senang sekali nih jika suatu saat nanti Sabo lah yang akan mewarisi kekuatan dari buah iblisnya. Karena memang seperti itulah persaudaraan mereka sejak dahulu. Selain itu, satu hal yang akan membuat Ace berkaca-kaca adalah adiknya yang lain. Itu adalah Luffy. Ace pasti tak akan menyangka pria yang dahulu selalu nangis terus minta bantuannya, selalu kalah dengannya itu, kini menjadi seorang kaisar Yonko dunia baru, sejajar dengan ayahnya dahulu Shirohige. Mungkin sekarang Luffy jauh di atasnya dan dia selangkah lagi mewujudkan keinginannya menjadi raja bajak laut loh. Ace juga pasti tak akan berubah nih. Siapapun yang meremehkan mimpi adiknya itu dia akan sangatlah marah. Kita tahu ya apa yang buat Luffy mencolok itu adalah karena perubahan buah iblisnya itu menjadi dewa matahari Nika. Itulah yang membuat Ace sendiri terkesan dengan Luffy yang bahkan sekarang ini di Egghead yang kacau itu para Gorosei turun gunung awakening dan dengan terang-terangan ingin menyeret Luffy dalam kekalahan. Nah jika Hiken masih hidup dan awakening, dia pasti akan menggila kan. Sekarang bayangkan sob apa yang akan terjadi jika Hiken no Ace itu sudah awakening nih pada buah iblis merah-merah nomi miliknya. Kami rasa ya dampaknya dan ketenarannya itu makin flamboyan di dunia baru. Mungkin malah menyamai sang rambut merah Akagami no Sa. Karena entah gimana ceritanya nih, para pengguna merah-merah nom itu selalu diberkahi keistimewaan sangat populer entah pada siapapun pemiliknya loh. Jika Ace awakeningnya, apa kira-kira yang terjadi tuh?
mungkin seluruh tubuhnya itu akan dilapisi api menyala seperti magma Kainu ya. Para Gorosei mungkin akan sangatlah terkejut mengenai perubahan kebangkitan merah-merah Nomi itu, dan mungkin akan ada kebenaran jika buah iblis itu terhubung pula pada Sun God of Nika pada akhirnya, sang dewa matahari ya, matahari dan juga api abadi. Wah, itu perpaduan yang unik yang menarik kan. Jika es awakening kami rasa apinya tak hanya warna merah tuh, tetapi akan berubah ke warna biru or keunguan. Itu bisa saja terjadi, dan dunia baru sendiri akan sangat dibohkan tentang keflamboyanan Ace itu tadi. Dia sekarang juga pasti akan bantu Luffy sebagai kandidat kuat, seseorang yang selalu melindunginya apapun caranya. Jiwa kebebasannya itu akan sangat luar biasa di dunia baru, dan memang itu cerminan dari sosok Luffy yang juga demikian pada prinsip hidupnya kan. Nah, jika Ace sudah awakening dan masih hidup di era sekarang ini, kami rasa salah satu orang yang dikhawatirkan adalah Kurohige itu sendiri. Dia akan sangat khawatir bertempur menghadapi Portgas karena punya api abadi yang sudah awakening dan menjadi antitesis perlawanan sesungguhnya untuk buah iblisnya yang bertipikal kegelapan dalam dunia baru. Hal itu sangat mungkin terjadi sob jika Kurohige sendiri belum pula melakukan awakening pada kemampuan Devil Fruit-nya ya. Dunia baru pasti akan sangat mengagumi sekaligus mewaspadai Portgas di Ace itu tadi. Tapi nakama, kita cukupkan bayangan manisnya itu ya, karena realitanya yang tersisa dari Ace itu adalah tekad para orang-orang yang percaya kepadanya, Luffy, Sabo, Yamato, dan beberapa orang yang mewarisinya. Meski tali itu telah terputus, nyali dan semangat yang dipercaya Ace masih dimiliki beberapa orang kuat itu. Ace memang sudah tidak ada. Dia melegenda dalam dunia baru, pahlawan perang besar yang selalu ada di balik nama bajak laut legendaris di masanya Shirohige. Sosok yang sebenarnya adalah rival dari ayahnya sendiri, Goldie Roger. Tapi Ace selalu mengatakan jika sebuah kebanggaan berada pada kapal Moby Dick itu, memiliki keluarga seperti teman-temannya dan menjaga nama baik ayahnya, Edward Newgate as Shirohige. Nah, seperti perkataannya kan, apapun yang terjadi, era ini luar biasa karena adanya era Shirohige. Dan Ace menutup kisah hidupnya dengan sebuah kebanggaan menjaga adik kecilnya Mugiwara Luffy itu untuk melanjutkan perjalanan mencapai mimpi yang pernah diceritakan pada Ace sendiri, dan Luffy sendiri harusnya tak akan pernah melupakan momen itu. Selain ini nih, kisah sosok yang menjadi peran pengganti merah-merah Nomi di generasi ini adalah saudara Ace sendiri, yang sangat-sangat pasti Ace merestuinya karena mereka berdua dahulu adalah kakak bagi Luffy sendiri. Ya siapa lagi kalau bukan Kaisar Api Sabo. Namanya sudah mentereng disejajarkan keflamboyanannya seperti legenda di masa itu. Itu adalah sejajar dengan Ace. Dunia baru, pemerintahan dunia dan angkatan laut dihebohkan karena penemuan Sabo terkait Im Sama. Kekacauan yang disebabkan olehnya dengan membakar berbagai area di Holy Land sana. Dengan apa itu? Ya, merah-merah Nomi warisan Portgas di Aesop. Wah, bukankah sudah jelas mereka itu sama-sama istimewa ya? So, gimana menurut kalian sendiri? Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja nih komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.